Shalom, amanginang napasobulung yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengikuti ibadah pertangyangan sektor pada malam ini. Marilah kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 12 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai epistel dalam ibadah pertanyaan kita malam ini, yaitu dari Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu?
orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 392 ayat 1. Saya kasih Tuhan Yesus, bagasan rohani. Saya mai Yesus, depan untuk baik. Saya kasih Tuhan Yesus, jakon itu rohani. Dengan titik parasia, sotun jolo sapui. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyelamatkan kehidupan kami, dan Roh Kudus yang senantiasa mengiring-iringi langkah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing dimanapun kami saat ini berada. Biarlah firman-Mu boleh disampaikan dengan baik, dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan boleh memahami dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah pertanggiangan secara virtual pada malam hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian 45 ayat 3 sampai 16. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai dengan ayat 16. Beginilah bunyinya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia.
Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Dan sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, masing-masing dari kita akan memiliki cara pandang yang berbeda. Cara pandang tersendiri terkait masalah tersebut. Apalagi jika masalah itu berkaitan dengan pengalaman pahit yang pernah kita rasakan. Pengalaman yang menyakitkan ini bisa saja datang dari orang lain, dari orang yang baru kita temui, dari rekan sekerja kita. Permasalahan ini bisa saja datang dari sahabat kita, dan bahkan pengalaman pahit ini bisa saja kita rasakan yang disebabkan oleh saudara kita sendiri, oleh keluarga kita sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas khotbah dalam pertanggihan hari ini berbicara tentang kehidupan Yusuf setelah ia melalui pengalaman pahit di dalam hidupnya yang disebabkan oleh saudaranya sendiri, oleh keluarganya, darah dagingnya. Di sini kita akan memahami bagaimana cara pandang Yusuf ketika diperhadapkan dengan
masalah yang menimpanya ini. Dan kita akan melihat tindakan seperti apa yang akan dilakukan terhadap saudara-saudaranya ini. Ya, sebelum itu tentu kita sudah memahami, kita sudah tahu apa sebetulnya pengalaman pahit, pengalaman yang begitu menyakitkan Yusuf yang mungkin kita sendiri tidak bisa membayangkannya. Bahwa ia dijual oleh saudara-saudaranya, saudara kandungnya sendiri. Dia dijual oleh karena iri dan dengki terhadap saudaranya ini. Ya, itu bisa kita baca di nas sebelumnya, di pasal sebelumnya. Nah, perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ini ternyata tidak melunturkan, tidak menghilangkan cinta kasih Yusuf kepada mereka. Berdasarkan nas hari ini kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya itu. Ia bukan sekedar mengampuni, memaafkan saudara-saudaranya itu, tetapi ia juga menunjukkan kasih Allah melalui pertolongan yang diberikannya. Ya, dia mengajak supaya bapaknya datang ke Goshen, tanah yang cocok untuk berternak. Supaya pada masa kelaparan yang 7 tahun, yang sudah 2 tahun dilewati dan akan dijalani 5 tahun lagi ini, saudara-saudaranya dan bapaknya tidak mengalami kesengsaraan, tidak mengalami kelaparan. Ya, jadi dia bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi dia menunjukkan kasih Allah melalui pertolongannya itu. Padahal bisa saja Yusuf membalas dendam. Ya, bisa saja dia membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya. Karena dialah yang memiliki kekuasaan di Mesir. Pada saat itu hanya Firaunlah yang memiliki stok, memiliki persiapan dalam menghadapi kelaparan ini. Dia telah menyiapkan makanan dan hewan ternak untuk dinikmati pada masa kelaparan ini. Dia bisa saja melakukannya, tetapi dia tidak melakukan itu. Ini adalah hal luar biasa yang patut untuk kita teladani Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan saya sendiri di dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman pahit yang sudah dilaluinya, dia justru melihat sisi positif, sisi yang baik dari pengalaman yang menyakitkan ini. Ia menganggap bahwa peristiwa penjualan dirinya itu sebagai bagian dari rencana Allah atas hidupnya. Ya, oleh karena itu mari kita belajar dari sosok seorang Yusuf melalui nas pada hari ini. Yang pertama, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari sosok Yusuf. Dan yang pertama adalah kita mengingat bahwa ada rencana Tuhan di balik persoalan yang kita hadapi. Ini ditekankan dalam ayat yang ke-8. Ada rencana Tuhan di balik persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melihat sisi positif, melihat sisi yang baik dari situasi yang baik, itu sangat mudah untuk kita lakukan. Tetapi melihat yang baik, sisi yang positif dalam situasi yang tidak baik, ini yang sulit untuk dilakukan. Sikap ini pula lah yang ditunjukkan oleh Yusuf. Selama di dalam penderitaannya, Alkitab mencatat bahwa Yusuf tidak pernah mengeluh. Ia tetap menjaga imannya dengan hidup takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan tetap menyertai Yusuf sampai akhirnya Tuhan menggenapi rencananya dalam kehidupan Yusuf dengan menjadikan dia sebagai orang yang berkuasa di Mesir. Nah, lebih lanjut kita bisa melihat bagaimana sebetulnya kita boleh melihat yang baik dalam situasi yang tidak baik. Yang ditulis dalam Perjanjian Baru, kita bisa melihat dari kisah yang Tuhan Yesus sendiri alami. Ya, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Yesus Kristus,
ia justru lebih sering menghadapi sesuatu yang tidak adil baginya. Ya, ketidakadilan justru dialami Yesus. Itulah sebabnya ia disalibkan karena dosa-dosa manusia. Nah, tetapi dia tidak memberontak. Tuhan Yesus tidak memberontak dan melawan perintah Allah karena dia yakin Tuhan Allah Bapa telah merencanakan sesuatu yang besar baginya. Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang besar bagi umat manusia. Itulah yang ingin Tuhan ajarkan bagi kita saat ini. Oleh karena itu, apapun pergumulan dan persoalan hidup yang kita hadapi saat ini, marilah kita tetap percaya bahwa melalui pergumulan tersebut, Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang begitu besar bagi kehidupan kita masing-masing. Ada hal besar, ada sesuatu rencana yang besar yang Tuhan ingin genapi di dalam hidup saya, di dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kuncinya hanya satu, seperti yang dilakukan Yusuf. Melalui nas ini kita belajar, kuncinya satu, tetap menjaga iman dengan hidup takut akan Tuhan. Sambil percaya, melalui pergumulan ini, Tuhan menyiapkan sesuatu yang besar bagi saya. Yang kedua, marilah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dari kisah Yusuf jelas kita belajar soal pengampunan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Martin Luther King Jr. yang berbunyi begini. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Benci tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. Nah, artinya kejahatan yang dilakukan orang kepada kita, ketidakadilan yang kita hadapi, jika kita membalasnya dengan kejahatan juga, maka yang timbul hanyalah perpecahan. Yang timbul hanyalah permusuhan, tidak ada kedamaian, tidak ada kasih. Nah, melalui kisah Yusuf ini kita belajar untuk mengampuni sebagai orang yang taat kepada Allah. Yusuf tahu persis tindakan seperti apa yang harus diperbuatnya kepada saudara-saudaranya. Ya, sudah 13 tahun yang lalu dia mengalami pengalaman pahit itu. Tetapi dia melakukan satu hal, mengampuni. Ia tidak membalaskan dengan kejahatan. Ia justru memeluk adiknya yang pertama, adik kandungnya Benyamin. Dan kemudian memeluk saudara-saudaranya, mencium mereka satu persatu, memaafkan. Janganlah lagi kamu mengingat. Ya, ini sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, kadang-kadang kita sebagai manusia mendapatkan merasa puas ketika kita melihat pihak yang bersalah kepada kita itu harus tunduk, sujud menyembah kita, berlutut memohon maaf kepada kita. Tetapi ingat, itu bukanlah ajaran Injil Kristus. Ini bukanlah cara Injil. Kita diajarkan oleh Kristus untuk mengampuni terlepas dari bagaimana sikap si pelanggar. Apakah dia bertobat atau tidak, apakah dia menyesali atau tidak. Itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Tetapi tugas kita hanya satu, mengampuni. Ketika kita mengampuni, kita bukan saja melepaskan dia dari kesalahannya. Kita bukan melepaskan dirinya yang terbelenggu, tetapi kita juga melepaskan diri kita dari kebencian dan dendam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melakukan pengampunan memanglah sulit. Ya, jika kita melihat lagi bagaimana perjalanan kehidupan kita, mengampuni adalah salah satu hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Tetapi itulah yang memang harus kita lakukan. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi sikap mengampuni ini adalah kewajiban yang dilakukan orang Kristen. Kita mengampuni bukan supaya kita dianggap orang yang dermawan. Kita mengampuni bukan karena orang yang melakukan pelanggaran kita lebih baik daripada orang yang melakukan pelanggaran. Tetapi kita mengampuni karena Bapa telah terlebih dahulu mengampuni kita. Jika ada kesalahpahaman, mari kita bereskan. Jika ada kesalahan yang diperbuat orang, mari kita memaafkan. Jangan biarkan kepedihan lama mengubah jiwa kita dan mempengaruhinya, serta menghancurkan kasih dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melihat rencana Tuhan di balik persoalan yang kita hadapi dan memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk makanan rohani yang boleh kami terima. Kami dikenyangkan oleh firman Tuhan melalui kisah Yusuf, di mana kami belajar dari sosoknya untuk hidup dengan melihat bahwa persoalan yang kami hadapi saat ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan kami diajarkan juga untuk hidup saling mengampuni siapapun orang yang berbuat salah kepada kami. Seberapa besar pun kesalahan yang telah mereka perbuat, ajar kami mengampuni Tuhan. Jika kami mengandalkan diri kami, mengandalkan pikiran kami tidak mampu melakukannya. Tetapi kami percaya dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau melembutkan hati kami, sehingga kami menjadi orang yang mengampuni, seperti kasih Bapa yang mengampuni tiada pamrih. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini juga mendoakan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jemaat HKBP Semarang Barat yang sedang di rumah masing-masing atau tidak di rumah, juga Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tuhan memelihara kehidupan kami, setiap pekerjaan yang kami kerjakan, setiap kehidupan kami sehari-hari, biarlah Tuhan melingkupi kami. Tolong kami ya Tuhan dalam melakukan firman-Mu, dan biarlah Engkau menjauhkan kami dari segala yang jahat, terlebih virus corona yang semakin meningkat, yang semakin menyebar luas. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Bapa yang baik, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan, yang sedang lemah, Tuhan yang menguatkan, yang sedang bersedih, Tuhan yang memberikan sukacita. Tuhan yang menopang kehidupan kami. Bapa, kami tahu banyak program yang sudah dilakukan gereja-Mu, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan gereja-Mu. Tuhan yang memberkati setiap para halado dan pimpinan gereja kami, Amang Pendeta Patuan Simatupang beserta keluarga, apapun yang menjadi rencana, apapun yang menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh gereja-Mu, Tuhan yang menolong, memberi hikmat kebijaksanaan melalui pemimpin kami, para halado kami, dan kami semua jemaatnya. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 399 ayat 1-2 sambil mengumpulkan persembahan. Hai
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pertanyaan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita.